Oke, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita waktu ngopi seperti ini enaknya belajar ya, sambil belajar tentang keris ya, teman-teman. Ternyata banyak sekali materi yang bisa disampaikan tentang tema keris ini, teman-teman. Ini hanya teori saja ya, kita belajar teori saja, teman-teman. Semoga Sobat Dewa Petir Production dan para kesatria penerus penghuni bumi, para kesatria Nusantara selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan selalu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang muslim ya, teman-teman, dan menjalankan sholat 5 waktu. Sholatnya jangan bolong-bolong seperti itu, teman-teman. Di sini kita belajar tentang tangguh keris, teman-teman. Oke. Sebelum belajar kita ngopi dulu. Oke, Sobat Dewa Petir Production, para kesatria Nusantara, penerus penghuni bumi. Ada beberapa kategori ya tangguh keris, yaitu tahun 300 Masehi sampai dengan 800 Masehi itu masuk kategori tangguh kadewatan, yang antara lain di tahun 300 sampai dengan 500 Masehi itu tangguh kadewatan, dan tahun 500 sampai 700 Masehi itu tangguh purwacarita. Kemudian tahun 700 sampai dengan 700 sampai dengan 800-an Masehi itu Buddha, dan dikategorikan dengan tangguh kadewatan. Kemudian teman-teman, pada tahun 900 atau 800 sampai dengan 900 itu nama tangguhnya tangguh Jenggala. Tahun 900 sampai dengan 1200 Masehi itu masuk tangguh Pajajaran. Tahun 800 sampai dengan 1200 tangguhnya ada Jenggala, Kediri, Segaluh, dan Pajajaran, teman-teman. Disebut kategorinya tangguh sepuh sangat atau sepuh banget atau tua banget, seperti itu ya. Yang pertama yaitu tahun 300 sampai dengan antara 800 dan 900 Masehi itu masuknya tangguh kadewatan kategorinya. Kemudian kategori tangguh kadewatan ini dibagi menjadi beberapa tangguh, yaitu yang pertama tangguh kadewatan, purwacarita, dan Buddha. Kemudian 800 sampai 1200 Masehi itu ada beberapa tangguh, yang antara lain tangguh Pajajaran yaitu 900 sampai 1200 Masehi. Ada juga tangguh Jenggala, Kediri, dan Segaluh. Itu masuk tangguh sepuh sangat. Yang juga masuk tangguh sepuh sangat yaitu di antara tahun 1200 sampai 1400 itu nama tangguhnya Singosari, Majapahit, Blambangan, teman-teman. Singosari, Majapahit, Blambangan, Sedayu, Tuban, itu ya, teman-teman. Kemudian di antara tahun 1400 sampai dengan 1550-an itu ada
tangguhnya yaitu Tangguh Demak, Pajang, Jipang, ada juga Pengging, ada juga yang Tangguh Blambangan, Sedayu, Tuban, teman-teman. Itu disebut Tangguh Sepuh ya kategorinya ya teman-teman. Kemudian di antara tahun 1550 sampai dengan 1700-an itu ada Tangguh Mataram Senopaten, ada Tangguh Sultan Agung Mangkurat, ada juga Tangguh Tangguh Madura ya, Tangguh Tuban ya, itu termasuk, dan juga Tangguh Madura itu sepuh, ada yang Tangguh Madya dan Tangguh Anem ya teman-teman. Kemudian di antara tahun 1750-an sampai dengan tahun 2000 Masehi itu masuk ada beberapa tangguh-tangguh Ngayogyakarta, Tangguh Surakarta ya, yang masuk kategorinya yaitu Tangguh Anem teman-teman. Jadi ada banyak sekali kategori-kategori dalam tangguh keris ya. Meskipun saya belum bisa ini tangguh keris apa, tangguh apa, belum bisa membedakan, tapi paling tidak kita mengetahui sejarah apa yang dinamakan tangguh itu ya teman-teman. Saya ulangi lagi, ada kategori Tangguh Kadewatan, ada kategori Tangguh Sepuh Sanget, ada kategori Tangguh Sepuh, ada kategori Tangguh Madya dan Tangguh Anem. Kemudian keris yang sering disebut era keris Kamardikan teman-teman. Keris Kamardikan itu keris yang lahirnya di era kemerdekaan ya, setelah kemerdekaan teman-teman. Meskipun tidak masuk dalam kategori tangguhan, namun banyak para kolektor ya yang menyebut Tangguh Kamardikan seperti itu karena lahirnya setelah kemerdekaan tahun 1945 ya. Mungkin masuknya Tangguh Anem ya, tapi orang lebih suka menyebutnya Tangguh Kamardikan seperti itu. Oke, saya ulang dari awal. Tangguh Kadewatan itu terdiri dari tiga kategori. Kadewatan itu terdiri dari tiga, yaitu Tangguh Kadewatan, kedua Purwacarita, dan ketiga Tangguh Buddha, yang itu di antara tahun 300 sampai dengan 800 Masehi atau 900-an. Kemudian Tangguh Sepuh Banget itu terdiri dari kategori Tangguh Sepuh Banget terdiri dari Tangguh Jenggala, Kediri, Segaluh, dan Pajajaran. Itu antara tahun 1800-an sampai dengan 1200-an seperti itu ya. Kemudian Tangguh Sepuh Sanget juga ada Tangguh Singosari, Majapahit, Blambangan, Sedayu ya. Dan Tangguh Sepuh itu di antara tahun 1400 Masehi, yaitu ada Demak, Jipang, Pajang seperti itu, Pengging, Tuban, dan lainnya. Kemudian juga ada Mataram Senopaten dan Sultan Agung Mangkurat seperti itu. Kemudian tahun 1700 yang masuk Tangguh Madya yaitu ada Madura, ada Tuban. Itu peralihan ya antara Tangguh Sepuh dan Tangguh Madya. Kemudian tahun 1800 sampai dengan tahun 2000-an itu ada dua tangguh, yaitu Tangguh Ngayogyakarta dan Tangguh Surakarta seperti itu ya. Masuknya Tangguh Anem atau mungkin juga
masuk tangguh era kamardikan, seperti itu termasuknya ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya teorinya ya, mungkin teorinya seperti itu, dan kita menentukan prakteknya itu keris ini termasuk tangguh apa itu sangat susah sekali ya, karena semua hanya perkiraan. Dan kita kalau mau tangguh keris, kita hanya bisa melihat dari ciri-cirinya, besinya seperti apa, pamornya seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Dan itu sangat susah ya, dan belum tentu kita menyebut tangguh apa itu tepat teman-teman. Namun semua yang namanya tangguh itu ya perkiraan, jadi terkadang ada perbedaan pendapat dari satu pencinta keris dengan pencinta keris yang lainnya, ini masuk tangguh apa, tapi hal itu tidak akan menjadikan masalah karena memang tidak ada aturan yang baku dan aturan yang ini masuk tangguh apa, itu tangguh apa, seperti itu ya teman-teman. Mungkin di sini pengalaman dan pengetahuan yang akan berbicara ya kalau kita menangguh keris ya. Karena saya baru belajar ya, saya hanya bisa menyampaikan seperti itu, bisa menyampaikan teori-teorinya ya, paling tidak kita mengetahui ya teorinya dulu, seperti itu. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Nah, seperti itu yang bisa disampaikan teman-teman. Saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah selalu setia bersama kami Dewa Petir Production. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.